Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pelajaran PPKN di kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Bab 1 temanya adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bab 1 ini mempunyai tujuan pembelajaran. Jadi maksudnya setelah kalian selesai mempelajari dan membahas bab 1 ini, maka diharapkan kalian dapat yang pertama mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, dapat menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, dapat mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan yang berikutnya, kalian harus dapat merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun di dalam pembahasan di dalam bab 1 ini, Bapak akan membagi 3 bagian, yaitu bahasan bagian yang pertama adalah tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sedangkan pembahasan yang kedua adalah dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan bahasan yang ketiga adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Bagian yang pertama tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa akan dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai tahun 1950 dan dilanjutkan sampai pada tahun 1959. Dan masa berikutnya dikenal masa Orde Lama, yaitu dari tahun 1959 sampai tahun 1966. Masa yang berikutnya dikenal masa Orde Baru, yaitu dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Dan masa yang berikutnya disebut masa reformasi, yaitu dari tahun 1998 sampai sekarang. Baiklah, kita bahas satu persatu dari masa ke masa itu. Bagaimana penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan? Penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan, yaitu dari tahun 1945 sampai tahun 1950 dan dilanjutkan sampai tahun 1959. Penerapan Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, di antaranya dari Belanda. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara.
Di dalam slide dapat kalian lihat ini ada beberapa contoh kelompok-kelompok yang berusaha memberontak untuk menggantikan dasar negara Pancasila dan ingin memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan itu diantaranya adalah pemberontakan PKI di Madiun yang terjadi pada tahun 1948. Ada juga pemberontakan DITII di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Ada pemberontakan yang menamakan dirinya APRA di Bandung. Ada pemberontakan yang menamakan kelompok Andi Ajis di Sulawesi. Dan ada juga pemberontakan yang menamakan dirinya Republik Maluku Selatan atau RMS di Maluku. Di dalam slide berikutnya, kalian dapat melihat bahwa nilai-nilai Pancasila tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan bukti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 juga diganti oleh Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Dan berikutnya, penerapan Pancasila pada masa periode 1950 sampai tahun 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas dan keamanan pemerintahan Indonesia. Dan pada tanggal 29 September 1955 terlaksana pemilihan umum yang pertama, dan hasilnya dapat memilih anggota-anggota DPR dan lembaga konstituante. Ini merupakan pengalaman bangsa Indonesia yang pertama melaksanakan pemilihan umum. Dan kalian dapat lihat dalam slide bahwa dari tahun 1950 sampai tahun 1959 muncul juga sejumlah pemberontakan yang bertujuan ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu diantaranya ada pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Selatan, dan di Aceh. Selanjutnya ada pemberontakan PRRI dan juga ada pemberontakan Permesta. Nah, itu penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan ternyata belum bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sekarang baiklah kita masuk kepada pembahasan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama atau disebut Orla. Dari tahun 1959 sampai tahun 1966. Di masa ini juga penerapan Pancasila tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Di antaranya dengan terjadi ada perubahan di dalam demokrasi. Demokrasi Pancasila yang sudah disepakati oleh bangsa Indonesia ternyata diganti oleh demokrasi terpimpin. Pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Dan puncak daripada kejadian yang sangat menyakitkan bangsa Indonesia yaitu
terjadinya pemberontakan PKI atau dinamakan G30S PKI pada tanggal 30 September tahun 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi Angkatan Darat dan seorang ajudan Jenderal A.H. Nasution. Ini merupakan kejadian yang sangat membekas dalam hati bangsa Indonesia, di mana Pancasila akan digantikan oleh paham komunis. Kalian bisa paham bahwa dalam masa periode ini Pancasila tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Bahkan ada beberapa penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu diantaranya pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, ini tidak ada di dalam nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 45. Inti daripada kondisi Indonesia pada masa itu terjadi gejolak di dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat atau disebut Tritura. Adapun isi Tritura tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Bubarkan Kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, turunkan harga. Nah, dengan terjadinya kondisi Indonesia yang tidak menentu tersebut, maka ada usaha untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia. Maka kita akan masuk kepada bahasan orde yang berikutnya, yaitu Orde Baru. Orde Baru ini dimulai dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Pada masa Orde Baru ini bertekad untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, dalam arti ingin melaksanakan Pancasila sebenar-benarnya, sehingga dimulai dengan digantikannya presiden dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Maka mulailah tatanan Orde Baru dimulai dengan mengadakan beberapa langkah-langkah perbaikan. Dengan langkah-langkah tersebut, maka bangsa Indonesia sudah mulai mengarah kepada pelaksanaan Pancasila yang benar-benar. Namun pada kenyataannya, ternyata pada masa Orde Baru juga belum bisa melaksanakan penerapan Pancasila secara utuh, dikarenakan masih banyak pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran diantaranya adalah pada masa Orde Baru ini terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia, diantaranya kebebasan berpolitik dibatasi, kebebasan pers atau pemberitaan juga dibatasi. Bahwa dengan kondisi seperti ini jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, setelah periode Orde Baru dan ternyata tidak juga membawa bangsa Indonesia kepada penerapan Pancasila yang
sempurna, maka timbul juga keinginan-keinginan untuk memperbaiki. Maka masuklah kepada periode atau masa reformasi. Masa reformasi ini ditandai dengan ditumbangkannya Presiden Soeharto dan mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, mulai saat itu bangsa Indonesia masuk kepada masa reformasi, yang artinya ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu dan ingin melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara utuh. Dan seperti kita rasakan sekarang, begitu sulit dan banyak tantangan untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu. Dan tantangan sekarang yang paling dihadapkan kepada bangsa Indonesia adalah bukan tantangan fisik terhadap perubahan ancaman ideologi negara, tetapi sekarang lebih bersifat yang tidak kelihatan. Apa diantaranya adalah dengan terjadinya sekarang itu terjadi kondisi yang serba bebas. Maka dengan kebebasan ini merupakan bahaya yang sangat berbahaya bagi generasi muda, di mana generasi muda sekarang sudah terbiasa melakukan pergaulan bebas, narkoba, kenakalan-kenakalan remaja, dan yang lain-lainnya. Inilah yang terjadi dan harus kita waspadai tantangan untuk penerapan nilai-nilai Pancasila pada masa reformasi. Maka dengan demikian, kalian sebagai pelajar dan sebagai generasi muda penerus bangsa, waspada, bersikaplah, berbuatlah yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik dalam kehidupan sekolah, di keluarga, di masyarakat, juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, itulah yang bisa Bapak sampaikan, pembahasan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sebelum diakhiri, silakan kalian bisa mengadakan refleksi dengan mengerjakan tugas. Tugasnya adalah coba kalian bandingkan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Baik penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, penerapan Pancasila pada masa Orde Baru, dan penerapan Pancasila pada masa reformasi. Silakan kalian tulis dan hasilnya dipoto dan dikirimkan ke WA Bapak. Akhirnya, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Semoga sukses selalu bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.